Oke, sebelum kita memasuki kelas, silakan kalian mencuci tangan terlebih dahulu dan tetap mengenakan masker. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita sudah mencuci tangan dan kalian sudah duduk di tempatnya masing-masing. Sebelum kita memulai kelas pembelajaran pada hari ini, saya minta ketua kelas Muhammad Idam untuk memimpin doa. Silakan Muhammad Idam. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Muhammad Idam yang telah memimpin doa. Setelah kita berdoa, sekarang kita akan belajar mengenai tentang penyiapan lab kultur jaringan tanaman. Kemarin saya sudah menyampaikannya secara online atau menggunakan Zoom, ya, bahwa penyiapan lab kultur jaringan itu penting sekali kita lakukan, karena kegiatan yang berada di lab kultur jaringan itu sangat riskan kalau terjadi kontaminasi. Nah, penyiapan itu tujuannya adalah untuk meminimalisir yang namanya kontaminasi. Ya, segala kegiatan kita itu harus steril, ya, baik dari lingkungan, ruangan, alat, kebersihan diri dan sebagainya. Oke? Nah, selanjutnya saya ingin mengabsen terlebih dahulu, ya. Saya absen terlebih dahulu. Oke. Alifia Azra. Hadir Pak. Hadir, ya. Alia Atika. Hadir Pak. Hadir. Lalu Anissa Dwi Cahyani. Hadir Pak. Lalu Carla Roslani. Hadir Pak. Lalu Muhammad Idam. Muhammad Riko. Hadir, ya. Korin Raihana. Pertemuan kita kali ini, ya, memang belum 100% hadir karena masih dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Namun saya selalu berdoa dan selalu berharap semoga kalian semua sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, ya, lanjut, ya. Saya pengen kalian mengecek dulu kolongnya. Coba cek dulu. Kolongnya bersih nggak? Ada sampahnya nggak? Dicek dulu, ya. Sudah bersih? Sudah bersih, ya. Bagus, ya. Oke. Lanjut, ya. Mengenai sterilisasi ruangan lab kultur jaringan, ya. Sterilisasi ruangan lab kultur jaringan itu kita harus tahu apa saja ruangan-ruangan tersebut, ya. Di lab itu ada ruangan apa saja dan tindakan sterilisasi apa yang penting, gitu, ya, yang perlu kita lakukan, ya. Ya, Carla. Ya, Pak. Carla, kultur jaringan itu setelah Carla amati kemarin lab virtualnya, menurut Carla di ruangan transfer itu harus ada alat-alat apa saja? Di ruangan transfer, Ya. ada alat seperti laminar airflow. Laminar airflow, betul, ya. Itu laminar airflow itu ada di ruangan transfer. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita akan mempraktekkan, mensimulasi. Kita lihat lagi, ya. Di lab kita itu di ruangan transfer ada apa saja nantinya. Nanti di ruangan persiapan ada apa saja, ya. Di ruangan kultur atau pemeliharaan ada apa saja. Nah, ini sudah dibagi, ya, kelompoknya sudah ada kelompoknya. Untuk kelompok 1 yaitu Carla dan teman-teman itu adalah di ruangan
persiapan. Nah, berarti ini ruang Carla dan teman-temannya nanti akan mengobservasi atau mengamati apa saja yang ada di ruangan persiapan, ya. Lalu di kelompok 2 siapa kelompok 2? Sini ya, kelompok 2 adalah ruangan transfer. Ya, siapa aja namanya? Alia, Syakila, dan Zikria. Ya, Alia, Syakila, dan Zikria akan mengobservasi atau mengamati bagaimana ruangan transfer atau ruangan penanaman, ya. Di situ nanti yang penting. Tadi udah dikasih tahu sama Carla bahwa di ruangan penanaman ada laminar airflow, betul ya? Nanti kamu amati bagaimana laminar airflow itu denahnya, layoutnya, ya. Nanti kamu amati ya. Nanti di lembar kerjanya sudah ada, ya. Di lembar kerjanya, coba diangkat lembar kerjanya, diangkat. Sudah siap ya? Lembar kerjanya sudah siap, ya. Nah, nanti kalian isi di sana ya. Nah, ini kelompok 3. Kelompok 3 adalah untuk ruangan pemeliharaan atau ruangan tuturnya, ya. Ruangan pemeliharaan atau ruangan tutur. Nah, jadi di lembar kerja sudah jelas perintahnya, ya. Sebutkan nama ruangannya, lalu sebutkan kegiatannya, lalu sebutkan alat-alat yang harus ada pada ruangan tersebut. Oke. Nah, begitu ya. Nanti kalian diskusi ya, diskusi. Kalian juga boleh searching, kalian boleh langsung mengamati ya, boleh. Nanti di penilaian ya, di penilaian itu ada 3 macam penilaian yang Bapak lakukan ya. 3 penilaian tersebut, yang pertama adalah penilaian pengetahuannya ya. Jadi penilaian pengetahuan itu ya sudah Bapak lakukan dari kemarin ya. Yang kemarin itu kita online sudah Bapak lakukan. Yang kedua, sekarang nih keterampilan ya. Kita sedang praktikum di lab. Nah, kalian mengamati ya penilaian keterampilannya. Apa saja yang dilakukan, nanti kalian presentasi ya. Nah, jadi ada komunikasinya ya. Ada komunikasi, ada kerjasama, lalu ada apa lagi? Apa lagi penilaiannya? Kalau presentasi kalian juga diamati mengenai ininya ya. Nah, ini sudah Bapak siapkan juga lembar penilaiannya. Ya, bentar. Nah, ini ya di penilaian presentasinya itu yang pertama adalah persiapannya ya. Nah, ini persiapannya, nanti kamu melakukan presentasi ya. Ini presentasi ya. Persiapannya apa yang kamu lakukan ya. Lalu yang kedua, kegiatan pelaksanaannya ya, selama kamu mengamati, apa saja yang kalian amati, apakah melalui pengamatan langsung atau melalui searching di internet atau di Google, boleh ya. Yang ketiga, kalian harus menyajikan datanya ya. Sajikan datanya ya. Sajikan datanya itu apa, berupa apa? Nah, kamu udah dapat nih dari pengamatan kamu. Oh, ternyata data yang kamu amati itu kamu dapatkan yaitu syaratnya ya, syarat ruangan lab ya, syarat ruangan labnya. Jadi inilah datanya yang kamu dapatkan nanti ya. Kalau kamu sudah dapatkan datanya, maka kamu presentasikan biar teman-teman kamu tahu. Paham ya? Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Ada? Nah, kalau belum ada, lanjut. Setelah pengetahuan keterampilan, Bapak juga menilai sikapnya ya.
sikap kalian ya. Sikapnya apa aja kan yang perlu dinilai? Komunikatif ya. Sikap komunikatifnya. Ya, komunikatif itu artinya apa? Bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan teman sesama kelompok maupun antar kelompok, juga bisa mengomunikasikan data yang didapatkan. Nah, presentasinya gitu ya. Lalu yang kedua kerjasamanya, ya. Kerjasama ya, ini perlu sekali. Kreativitasnya ya, kreativitas dan berpikir kritis ya. Coba untuk berpikir kritis. Nanti kalian harus menanggapi temannya yang sudah presentasi dan juga memberikan apresiasi gitu ya. Nah, 3 penilaian ini yang akan Bapak lakukan selama kegiatan kita dalam kompetensi dasar, yaitu penyiapan laboratorium kultur jaringan ya. Karena yang namanya laboratorium kita memanipulasi ya, kita memanipulasi. Apa yang kita manipulasi? Syarat tumbuh dari tanaman tersebut ya. Kita memanipulasi syarat tumbuh dari tanaman tersebut. Ya, jadi apa sih syarat tumbuh tanaman pisang? Nah, bla 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 bla, dia harus ditanam. Nah, itu kita manipulasi di lab kultur jaringan. Nah, kita desain sedemikian rupa ya supaya dia memenuhi syarat pertumbuhan dari tanaman pisang itu sendiri. Ya, kita bisa mengambil bagian tanaman yang masih mengandung sel, lalu kita perbanyak dengan cepat, ya, perbanyakannya dengan cepat. Nah, itulah keuntungan dari kultur jaringan tanaman. Kerugiannya apa? Kalau kerugiannya, kelemahan dari kultur jaringan apa? Biayanya, betul. Apa lagi? Biayanya mahal. Oke, apa lagi? Ada lagi? Ayo. Kurang steril biasanya. Ya, tindakan sterilisasinya bertingkat-tingkat ya. Jadi perlu keahlian khusus ya untuk melakukan kegiatan kultur jaringan. Nah, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ya, saya akan menampilkan presentasinya, slide-nya ya, PowerPoint-nya. Ini materi mengenai penyiapan lab atau laboratorium kultur jaringan tanaman. Nah, kultur jaringan tersebut ya, kita akan membahas tentang kompetensi menganalisis teknik penyiapannya. Ya, teknik penyiapan laboratorium kultur jaringan tanaman ini ya, yang paling utama sekali harus dibangun di daerah yang udaranya bersih, tidak banyak debu dan polutan. Walaupun kita berada di Jakarta Selatan ya, tapi kita memiliki laboratorium atau sekolah yang cukup strategis ya, di mana sekolah kita ini lahannya cukup luas ya, sekitar 8 hektar, sehingga tidak terlalu banyak polutan ya, karena cukup banyak juga tanaman-tanaman pelindung dan juga tanaman-tanaman pohon ya, karena kita berada di perbatasan Depok dengan Jakarta gitu ya. Jadi polutannya tidak terlalu banyak ya, debu juga tidak terlalu banyak. Insya Allah kita bisa membangun laboratorium kultur jaringan ini dan bisa produktif ya, itu yang penting ya. Lanjut, kegiatan di laboratorium kultur jaringan itu selain untuk produksi juga bisa untuk melakukan penelitian ya. Karena yang namanya kegiatan di lab kultur jaringan tanaman ini banyak sekali ya, banyak sekali yang belum ditemukan. Nah, ini bisa untuk mengeksplorasi diri ya. Kamu ingin menemukan apa gitu? Oh, dengan media ini bisa nggak? Atau tanaman ini bisa nggak diperbanyak secara kultur jaringan? Bisa ya. Itu bisa kamu uji-uji nantinya ya.
Nah, ada syarat dalam kultur jaringan itu sendiri ya. Yang pertama, selalu dalam kondisi bersih baik laboratorium dan lingkungannya. Yang kedua, ada aliran air yang bersih dan lancar dan adanya sumber listrik, lalu bebas dari benda-benda yang tak berguna dan juga benda-benda yang mudah dihinggapi mikroorganisme ya. Dan juga harus ada pengatur suhu, cahaya dan kelembaban. Nah, ini yang penting sekali ya. Setiap benda-benda yang gampang menimbulkan kontaminasi, itulah yang perlu dilakukan sterilisasi ya. Jadi kalau misalnya meja kerja, nah meja kerja itu harus dilap dengan apa? Dengan desinfektan gitu ya. Lantai juga harus dipel dengan desinfektan. Dan juga apalagi tangan pun kebersihan diri itu juga harus disemprot pakai alkohol teknis atau alkohol 70% sebelum bekerja dan sebagainya. Paham? Ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu mengenai syarat laboratorium kultur jaringan ini? Silakan. Ada? Belum ada? Oke, lanjut. Nah, inilah denahnya ya, denah dari bangunan laboratorium kultur jaringan. Nah, jadi di sini di atas itu adalah ruangan kulturnya ya, ruangan inkubasi atau ruangan pemeliharaan. Yang di dekat pintu masuk adalah ruangan preparasi atau ruangan persiapan ya. Nah, di ruangan persiapan ini ya banyak sekali alat-alat dan sebagainya ya, dan juga ada wastafel, ada untuk tempat sterilisasi dan sebagainya. Nah, di sini ada ruangan stok atau media ya. Ini di sini kita harus menimbang. Kenapa? Kenapa harus disediakan ruangan timbang khusus? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa kita harus menyediakan ruangan timbang khusus? Ada yang tahu nggak? Tapi itu termasuk ke dalam ruangan persiapan ya. Dia termasuk di dalam bagian persiapan, tetapi kalau mau nimbang harus di ruangan khusus yang tertutup. Ada yang tahu nggak? Kenapa? Ya, suci ya. Anissa. Hah? Anissa ya, Anissa. Supaya bahan kimianya tidak terkontaminasi. Oke, boleh. Bahan kimia tidak mudah terkontaminasi, boleh. Apa lagi? Ada lagi? Ayo. Ada lagi nggak? Kira-kira apa? Ketua kelas tahu? Belum tahu. Jadi, ya, bahan kimia yang nanti akan kita timbang itu dalam ukuran yang sangat kecil sekali. Oleh karena itu, ya, kita harus menimbang dengan timbangan analitik yang memiliki kepekaan yang sangat tinggi. Kepekaannya sangat tinggi, ya, timbangan analitiknya. Jadi ada angin saja itu timbangan itu bergerak, ya. Udah pernah kan? Ya, udah pernah ya. Jadi itu dia. Jadi kalau ada angin saja atau pergerakan sedikit saja, timbangan itu bisa berubah angkanya. Gitu. Makanya kita harus sediakan ruangan khusus untuk menimbang, gitu kan? Tujuannya supaya timbangan kita akurat, ya, tidak terpengaruh oleh udara, tidak terpengaruh oleh gelombang suara atau gelombang-gelombang yang lainnya yang bisa mempengaruhi angka digital pada timbangan analitik tersebut. Karena mereka timbangannya didesain sedemikian rupa memiliki kepekaan yang sangat tinggi. Ya, silakan Anissa. Waktu saya praktek sama Bu Sally di lab kerja, saya kan timbang pakai analitik kan, timbangan analitik. Nah, kata Bu Sally itu nggak boleh ngomong gitu Pak, karena nanti takutnya timbangannya berubah gitu. Itu apakah alasannya sama kayak diadakannya ruangan untuk timbangan tersendiri? Iya, betul, sama juga ya. Jadi makanya ini pentingnya kita pakai masker
ya walaupun mencegah corona ya, tapi ini juga kalau nanti kita nimbang, kalau kita bersuara atau kita berbicara udaranya tidak mempengaruhi timbangan ya. Jadi memang betul ya, di ruang timbang itu kita harus bekerja tenang, tetap silent ya kalau bisa. Tapi kalau memang harus perlu ngomong ya makanya kita pakai masker gitu ya. Itu tujuannya kita pakai masker, selain mencegah diri kita dari corona dan juga untuk keselamatan kerja juga ya, kesehatan kerja juga gitu. Itu yang paling utama ya. Dalam bekerja yang paling diutamakan adalah K3 ya. Kalau seandainya kita menimbang tidak presisi atau tidak akurat, maka tanaman pun akan mati ya, bisa mati tanaman itu. Misalnya bahan kimianya berlebih ya. Kalau kurang ya mereka juga akan mati karena kekurangan unsur hara. Maka timbangan itu harus betul-betul tepat ya dalam penyiapan media ya. Penyiapan media kita harus menimbang larutan zat-zat kimianya itu yang akan menjadi unsur hara pada media pertumbuhan tanaman yang dibiarkan secara kultur jaring. Nah, gitu ya. Selanjutnya adalah ruang tanam. Nah, di ruang tanam ini betul-betul harus steril ya. Karena disinilah yang vitalnya ya, vitalnya. Di sanalah ada suatu lemari besar yang disebut juga laminar airflow cabinet, atau bisa juga pakai Enkas ya. Cuman kalau pakai Enkas dia tidak ada lampu UV, tidak ada blower ya. Jadi kurang ini ya, kurang masih secara manual ya. Nah, kalau kamu ingin melakukan kegiatan kultur jaringan di rumah ya, bisa pakai Enkas itu. Ya, kalau mau di rumah ya. Tapi kalau untuk skala lab, untuk skala penelitian, skala produksi, maka dia harus punya laminar airflow cabinet. Ya. Di mana laminar airflow cabinet ini sendiri ya, di dalam ruangan tanam ini ya dilengkapi oleh lampu UV yang fungsinya juga untuk melakukan sterilisasi ya, melakukan sterilisasi dengan memanfaatkan sinar radiasi ultraviolet. Nah, itu bisa membunuh mikroorganisme yang dinding selnya tipis atau dinding selnya mudah rusak ya dengan cahaya UV. Nah, di ruang tanam itu juga kalau perlu disediakan mikroskop ya, karena untuk skala penelitian di ruang tanam itu ya dia bisa menanam kultur embrio misalnya. Kultur embrio itu bisa dilakukan di mana kita harus mengisolasi embrionya dulu ya. Mengisolasi embrionya dulu ya, itu tentu tidak bisa menggunakan mata ya, karena sangat kecil sekali ya. Jadi kita isolasi menggunakan mikroskop, embrionya ambil, disterilisasi, lalu bisa ditanam di media kultur jaringan. Nah, itu makanya untuk skala penelitian atau skala produksi di ruang tanam itu harus ada mikroskop ya. Lalu yang terakhir adalah ruangan inkubasi atau ruangan kultur, atau disebut juga ruangan pemeliharaan ya. Di ruangan inkubasi atau ruangan kultur ini ada rak kultur ya. Rak kultur itu untuk meletakkan yang namanya planet-planet ya, dinamakan planet. Jadi kalau seandainya botol kultur itu sudah diisi oleh media, lalu di dalamnya sudah ditanam ya, nanti medianya itu media agar ya, media yang padat ya. Nah, nanti diletakkanlah di rak-rak kultur gitu ya. Nanti setelah itu dirawat, diamati suhunya, diamati juga pertumbuhannya ya, suhu ruangan, kelembaban ruangan, dan mutlak harus ada AC ya, harus itu ya. Nah, bagaimana kalau medianya media cair, bisa nggak? Bisa. Kita menggunakan shaker ya. Jadi shaker itu nanti akan
memutar-mutar, menggojok media cair yang di dalamnya sudah ditanam juga, gitu. Ada tanamannya, ada jaringan tanamannya ya. Nah itu bisa. Tujuannya apa sih kalau kultur dengan media cair itu? Untuk memperbanyak kalus ya. Jadi satu sel kalus itu bisa menghasilkan satu individu baru. Nah kalau yang tumbuh dari jaringan tersebut ada 1000 kalus, berarti ada 1000 tanaman baru. Ya, bayangin dari satu potong tanaman, ya satu potongan bagian tanaman, jaringan tanaman bisa menghasilkan 1000 individu baru. Itulah kehebatan dari kultur jaringan tanaman. Gitu ya. Jadi di ruangan pemeliharaan atau di ruangan kultur ya atau ruangan inkubasi ada dua, ada rak kultur, ada shaker. Kalau rak kultur itu untuk meletakkan planet-planet yang menggunakan media padat, kalau shaker untuk meletakkan planet-planet yang menggunakan media cair, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Kan kultur itu ada lampunya kan Pak? Betul. Nah itu kalau misalkan kita lagi di luar atau di luar ruangan gitu, itu lampunya tetap nyala atau mati gitu Pak? Ya, tetap nyala ya, sesuai kebutuhan ya. Kalau kita sedang melakukan penelitian butuh lama penyinaran sekian jam, maka kita bisa atur dengan timer ya. Lampu juga bisa diatur dengan timer ya. Kalau misalnya dia harus dinyalakan sepanjang hari, ya sudah itu nyala terus. Bagaimana kalau mati lampu? Makanya perlu disiapkan juga yang namanya genset ya. Nah, Terus lampunya itu berfungsi juga nggak buat planet-planet itu Pak? iya berfungsi karena dia mengganti cahaya matahari. Ya, tanaman itu di dalam ruangan, di dalam ruangan kultur tidak boleh terkena cahaya matahari langsung karena bisa menghasilkan kontaminasi. Ya, maka oleh karena itu kita memanipulasi dengan menggunakan lampu yang kita siapkan di ruangan kultur, gitu. Sekali lagi. Iya, kalian saya minta untuk mengerjakan LKPD-nya terlebih dahulu ya, mengerjakan LKPD-nya terlebih dahulu dengan cara apa? Dengan cara kalian mengamati langsung, boleh, dan juga mencari menggunakan internet atau Google ya, mencari searching, boleh. Yang kedua, kalian saya minta juga untuk membuat presentasinya ya. Membuat presentasinya berupa PowerPoint, lalu memperagakannya, mensimulasikannya dengan alat-alat yang tersedia di lab kita ini, gitu ya. Paham? Ya. Lanjut. Ini tata laksana praktikumnya. Pertama kita membuat larutan stok. Nah ini kita buat di ruangan persiapan. Lalu ada pembuatan media juga, ya. Lalu ada sterilisasi, ada persiapan eksplan, penanaman eksplan, ya, dan pemeliharaan. Ya. Jadi persiapan dan penanaman ini ada di ruangan transfer ya. Nomor 4, 5 ada di ruangan transfer, 1, 2, 3 ada di ruangan persiapan. Nomor 6 ada di ruangan kultur. Gitu ya. Ini kegiatan pembuatan larutan stok, media dan ZPT. Lanjut. Pembuatan media, sterilisasi, persiapan eksplan, penanaman, pemeliharaan. Nah, ini semua akan kita bahas nanti ke depan. Ya. Kita akan mempelajarinya satu persatu. Yang penting kalian tahu dulu nih kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di laboratorium kultur jaringan tanam. Ini nanti kita akan pelajari satu persatu. Ya. Lanjut.
pengenalan alatnya. Nah, ini alat-alat. Ini adalah alat-alat kaca ya. Alat-alat dalam pembuatan media itu biasanya banyak terbuat dari kaca. Lalu ada botol kultur, ini pH meternya, ya. Ini timbangan analitik, ya. Ini timbangan analitik dengan kepekaan yang rendah. Ya, kepekaannya tidak terlalu tinggi. Kalau yang kepekaannya tinggi, itu biasanya ada kotaknya itu. Ada kotaknya supaya kalau kita nimbang, kita tutup kotaknya, ya, supaya tidak terpengaruh oleh udara, ya, pergerakan udara atau terpengaruh oleh kita ngomong. Ya, digetarin aja mejanya itu bisa mempengaruhi. Misal mejanya digoyang-goyang, itu juga mempengaruhi. Atau dipukul mejanya, itu juga mempengaruhi timbangan. Itu kalau kepekaannya sangat tinggi, ya, kepekaan timbangan itu. Tapi kalau yang ini timbangan analitiknya tidak terlalu tinggi nih kepekaannya. Ini outlet magnetic stirrer. Nah, ini membantu kita untuk melarutkan atau mengaduk ya, atau mencampur larutan. Lalu ada autoclave untuk sterilisasi media dan alat-alat ya. Lalu ada kulkas atau refrigerator. Lalu ada oven untuk sterilisasi kering. Nah, ini alat penanamannya. Inilah laminar airflow cabinet ya. Ini laminar airflow cabinet. Ini dilengkapi dengan lampu. Kalau bekerja nanti dilengkapi dengan lampu juga, lampu TL ya. Tapi sebelum bekerja, nyalain dulu lampu UV-nya kurang lebih 1 jam. Kalau mau bekerja menggunakan laminar airflow itu, dinyalain dulu lampu UV-nya kurang lebih 1 jam. Nah, ini layoutnya ini di laminar airflow. Mohon dicatat ya. Ini untuk ruangan ruangan transfer atau ruangan penanaman. Ini layout ini kalau di laminar airflow ini harus tahu nih posisi-posisi dari alat-alat yang dibutuhkan yang akan dimasukkan ke dalam laminar airflow cabinet ya. Nomor 1 ada botol media kultur. Nah, kita letakkan di pinggir sebelah kiri ya, kiri kita ya. Lanjut kertas steril ya, kertas steril juga ada di sebelah kiri. Lalu tisu ada di sebelah kiri juga yang paling atas, nomor 3. Petri dish nomor 4 ada di tengah-tengah ya. Posisinya di tengah. Petri dish itu fungsinya buat apa? Untuk meletakkan explant. Ya, explantnya nanti sebelum dipotong-potong mungkin gitu ya, atau mau dibilas dulu atau mau dibakar dulu. Nah, itu diletakkan di petri dish. Petri dish itu kan ada 2 ya, ada covernya, ada penutup, ada juga wadahnya. Nah, kalau yang penutupnya itu buat sampahnya, kalau yang wadahnya itu buat explant yang akan diletakkan, yang akan ditanam gitu ya. Lanjut yang nomor 5 lampu bunsen. Nah, ini lampu bunsen ini ada metanolnya, jadi ini mudah terbakar ya, tapi cara mematikannya juga mudah sebenarnya, harus ada tutupnya ya. Ini mangkuk stainless ya. Mangkuk stainless ini fungsinya untuk meletakkan alat-alat logam ya, alat-alat logam yang sudah dibakar atau sudah dipakai bisa. Dan juga ini botol rendaman alkohol ya, botol rendaman alkohol. Jadi alat-alat logamnya itu disebut apa namanya, disebut diseksi, alat diseksi ya. Hah? Ya, dissecting set atau diseksi ya. Ini biasanya untuk memotong-motong gitu ya, seperti pisau skalpel dan sebagainya. Ya. Nah, ini sekali lagi ada di dalam laminar airflow cabinet. Nah, laminar airflow cabinet itu ada di dalam ruangan transfer atau ruangan penanaman ya. Jadi nggak boleh laminar airflow itu diletakkan di ruangan persiapan atau di ruang kultur, nggak boleh ya. Harus terpisah. Paham? Sampai sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan
Silakan. Ada? Nah, ini kegiatan sterilisasi ruangannya ya. Sterilisasi ruangan itu kita bisa menggunakan desinfektan ya, cairan kimia untuk membersihkan ruangan. Dan juga kita bisa menggunakan penggunaan AC ya. Tujuannya untuk apa? Apa fungsi AC itu? Apa? Nah, berarti ini secara fisika ya. Secara fisika, ketika suhu ruangan rendah, maka pertumbuhan akan lambat. Ya, bakterinya mati nggak? Mikroorganismenya mati nggak? Belum mati, tapi pertumbuhannya atau perkembangannya jadi lebih lambat ya, karena tidak ada oksigen di dalamnya. Ya, kebanyakan CO2 yang bisa mendinginkan itu kan CO2 ya. Nah, tapi kalau banyak oksigen maka mikroorganisme tumbuh, ya tumbuh dengan pesat. Ya, oksigen atau suhu ruangannya juga seperti ini ya, suhu ruangan yang biasa gitu ya, itu cepat tumbuh tuh bakteri atau jamur ya gitu ya. Jadi kalau kita dinginkan ruangannya ya, itu bisa memperlambat pertumbuhan sehingga apa? Dia belum tumbuh lalu kita basmi dengan desinfektan, matilah dia gitu kan. Jadi sebenarnya mudah untuk melakukan sterilisasi ruangan. Hanya saja yang jadi permasalahan adalah apa? Permasalahannya adalah gerak kita pun sumber kontaminasinya juga ada pada diri kita. Itu masalahnya. Ya. Jadi kita sendiri pun harus betul-betul steril. Ya. Kalau lagi sakit jangan dipaksakan berada di ruangan lab. Ngomong ke guru, Pak, saya lagi pilek atau batuk, ya udah kamu nggak usah ikut praktikum dulu, ya kamu nanti dischedulkan di praktikum selanjutnya, ya praktikum susulan. Tapi kalau seandainya kamu sehat, nah kamu juga harus menjaga kebersihan diri, harus mandi, harus sudah sarapan, kukunya dipotong, pakai masker, ya. Rambut yang laki-laki nggak boleh gondrong, sepatunya harus bersih, nggak boleh bertanah-tanah, karena sumber kontaminasi utama adalah tanah. Ya, sumber kontaminasi utama adalah tanah. Ya, baju sudah dicuci, ya itu baru kita bisa bekerja dengan baik dan steril, sehingga meminimalisir kontaminasi yang terjadi saat kita bekerja di laboratorium kultur jaringan. Oke? Nah, sekarang silahkan kalian berdiskusi ya secara kelompok untuk mengerjakan LKPD-nya dan juga membuat bahan presentasinya yang nanti akan dipresentasikan. Masing-masing kelompok sudah tahu ya. Yang kelompok 1 mempresentasikan ruangan persiapan. Kelompok 2 mempresentasikan ruangan transfer atau ruang penanaman. Kelompok 3 mempresentasikan ruang kultur atau pemeliharaan. Silakan didiskusikan, saya akan menilai kegiatan kalian. Silakan. Oke, kelompok 1 membahas tentang ruang persiapan ya. Iya, Pak. Siapa aja namanya di sini? Carla Rasyani. Carla. Terus Karin Rayanareta. siapa? Karin Rayanareta. Karin. Iya. Karin. Muhammad Riko. Muhammad
Riko. Satu lagi. Siapa? Suci Oktaviani. Oke. Gimana? Ada permasalahan atau tidak Belum ada. mengenai ruangan persiapan ini? Belum ada. Belum ada ya? Ya, kita masih mendiskusikan. Oh, mendiskusikan ya. Yang sudah ditemukan di ruangan persiapan apa saja kegiatannya? Membuat larutan stok, Mhm. membuat media, Oke. dan mensterilisasi ruangan. Iya, bagus ya. Tinggal dicari alat-alatnya ya, yang sesuai dengan kegiatan tersebut ya. Ya, Oke, bagus. Ya, lanjutkan. baru tahu. Kita ke kelompok 2 ya. Di kelompok 2 ini siapa namanya? Alias Alia Tika, Siti Sakila, Siti Sakila, Zikria. Zikria Halisa. Oke. Nah, di kelompok 2 ini adalah membahas ruang transfer ya, atau ruang penanaman ya. Apa saja kegiatan yang dilakukan di ruang transfer? Penanamannya ya, atau disebut juga inokulasi. Bagus. Nah, tinggal dipikirkan alat-alat apa saja yang sesuai ya. Nah, termasuk di dalam laminarnya ya. Nah, layout laminarnya harus dipelajari, harus dipahami layoutnya. Ya. Fungsi laminar udah paham belum? Sudah paham ya? Oke. Ya. Dilanjutkan. Juga mengenai apa? mengenai Ruang kultur atau pemeliharaan ya. Di sini siapa aja namanya? Anissa Yucahyani, Anissa, Muhammad Idam, Olivia Azra. Alivia Adra. Oke, di kelompok 3 tentang ruang kultur atau ruang pemeliharaan ada permasalahan di sini? Belum ada pertanyaan? Belum ada ya. Di ruang kultur kegiatannya apa? Pemeliharaan, Pemeliharaannya ngapain? memelihara planet-planet yang sudah dibuat di ruang Mhm. transfer. Iya, pemeliharaannya ngapain? Yang dilakukan pemeliharaannya itu apa? Yang dilakukan di pemeliharaan itu apa? Apa saja yang harus ada di ruang pemeliharaan? Harus ada AC, Terus? rak kultur, Mhm. botol kaca untuk menaruh media dan planetnya, Mhm. sama termohidrometer Mhm. dan hand sprayer yang berisi alkohol 70%. Nah, itu fungsinya apa tuh? Alkohol ada di sana. Untuk mensterilisasi tangan kita biar Terus? nggak mengandung bakteri gitu. Terus mensterilisasi rak kulturnya juga ya? Iya. Di lab rak kulturnya. Nah, itu termasuk pemeliharaan. Termasuk pemberian lampu, itu juga termasuk pemeliharaan. Perlu disiram nggak medianya? Enggak ya, karena kan dia di dalam botol ya. Iya. Jadi bukan tanaman seperti di outdoor ya kan, yang harus disiram. Nah, tapi kultur jaringan tidak perlu disiram ya, karena di medianya itu sudah mengandung unsur hara dan air. Pintar. Nah, selanjutnya di ruang kultur itu, kalau saya ingin mengkulturkan dengan media cair, berarti saya harus pakai apa dong? Kalau media padat kan ditaruh di rak kultur. Magnetic stirrer. Bukan. Kalau media padat kan dipakai rak kultur kan. Nah, kalau medianya cair pakai shaker. Nah, itu ditulis di situ ya. Nah, Jadi itu ya. shaker termasuk alat yang harus ada gitu. Iya, harus ada di ruang kultur. Sekarang kita saksikan presentasi dari kelompok 1, yaitu ruang persiapan ya. Kelompok 1 ini ada 4 orang ya. Kita beri aplaus dulu buat mereka, ayo. Nah, semangat, silakan dimulai dari perkenalan diri. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iko Satya Pranata. Saya Kanal Syarani. Saya Karika Namarita. Saya Sujuka Firman. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan. Cara-cara dari ruangan kesiapan. 1. Selalu dalam kondisi bersih baik, lab dan lingkungannya. 2. Ada aliran air bersih yang lancar. 3. Ada aliran atau sumber listrik. Silakan tepuk tangan sekali lagi. Ya, jika ada yang ingin bertanya, silakan ya. Jika ada yang ingin didiskusikan, tadi ada ya Muhammad Riko, ada Carla, ada Corin, ada Suci, ya. Yang mereka sudah berdiskusi dengan baik ya. Itu adalah yang disampaikan adalah ruangan persiapan, sehingga hasilnya datanya yang didapatkan adalah syarat dari ruangan persiapan itu sendiri ya. Lalu ada teknik sterilisasinya tadi sudah disampaikan juga. Nah, kira-kira ada nggak yang ingin ditambahkan? Silakan, ayo. Kelompok 1, kelompok 2. Yang ingin ditambahkan atau ada yang kurang atau ada yang tidak perlu dikurangi, boleh? Kelompok 3, silakan kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Zikri Halisa dari kelompok 2. Saya ingin meminta menjelaskan kembali apa itu yang tadi sterilisasi. Saya kurang paham. Tolong menjelaskan. Dari kelompok 2 meminta teknik sterilisasi ruangan persiapan tadi, gitu ya? Iya, Pak. Silakan diulangi kembali. Terima kasih. Gantian. Di sini ada teknik sterilisasi ruangan. Yang pertama, sapu bersih lantai dan dinding ruang transfer dengan sapu yang telah disediakan. Jadi kita harus menyediakan sapu untuk membersihkan lantai agar bersih dari apapun debu-debu atau noda yang lain. Yang kedua, ke lantai menggunakan sapu gunanya untuk membersihkan dari noda-noda ataupun debu yang lain. Yang ketiga, semprot dinding ruang dengan alkohol. Kadang di dinding banyak noda-noda atau debu yang memang harus dibersihkan dengan alkohol. Dengan alkohol itu akan membuat dinding menjadi lebih steril. Yang keempat, di dalam sterilisasi ruangan untuk semua ruangan kultur jaringan dibersihkan dan digunakan alkohol dan disemprot gas formalin. Sama seperti yang ketiga, agar membuat seluruh ruangan steril. Oke. Gimana kalau seandainya pakai pembersih lantai biasa, boleh nggak? Untuk memakai pembersih lantai biasa, saran saya jangan, karena tidak akan cukup untuk membersihkannya. Tidak cukup, kenapa tidak cukup? Karena kadang kan kayak seperti noda spidol yang permanen kan tidak bisa dibersihkan dengan cairan yang biasa. Tapi menggunakan alkohol atau seperti cairan semacam kayu putih baru bisa dibersihkan. Oke. Jelas ya? Ya. Nah, apa lagi? Kelompok 3, silakan. Nah. Kelompok 3 ada yang mau ditanyakan, silakan. Dari kelompok 2 ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Tadi mau Ya, nanya, silakan. tadi kan contohnya spidol ya. Kenapa di kultur jaringan butuh spidol gitu? Kalau soal contohnya. Kan di sini ada papan tulis. Kadang misalkan ingin mengisi minta spidol, seperti di situ ada spidol, takut berceceran. Jadi kadang kami harus dibersihkan agar tidak berceceran. Ada lagi? Kelompok 2? Kelompok 3, silakan.
Keaktifannya saya nilai ya. Silakan. Dari si presentator ada yang mau ditambahkan lagi informasinya? Silakan. Dari kelompok 1 Sudah cukup, Pak? sudah cukup? Ya. Informasinya sudah lengkap ya? Ada lagi yang mau ditambahkan? Nggak ada? Tidak ada. Oke, karena sudah cukup ya. Sekali lagi beri aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih, silakan ditutup. Selanjutnya kita akan menyaksikan presentasi dari kelompok 2. Nah, kelompok 2 ini akan membahas tentang ruang transfer ya, atau ruang penanaman. Beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu ruangan transfer. Di sini dengan saya sendiri, Zikri Halisa. Saya Alia Tika, saya Siti Satyawala Mantra. Pertama, ada transfer area. Yang pertama, aseptik, di mana ruang transfer merupakan ruang pekerja yang aseptik. Yang kedua, ada sterilisasi. Dalam ruangan ini dilakukan kegiatan yang sterilisasi, yaitu isolasi tanaman, tanaman eksplan dalam media tanam. Yang keempat, ada bebas dari kotoran. Dalam ruangan ini terdapat mungkin harus bebas dari debu dan hewan-hewan kecil. Yang kelima, yaitu AC, serta penggunaan AC harus dianjurkan dalam ruangan ini. Selanjutnya adalah syarat ruangan transfer. Yang pertama, kondisi bersih. Selalu dalam kondisi bersih, baik di dalam lab maupun lingkungan, karena kondisi yang bersih akan berpengaruh terhadap kegiatan di dalam ruang transfer. Yang kedua, terdapat aliran air. Terdapat aliran air yang bersih dan lancar, berguna untuk mensterilkan alat dan bahan. Yang ketiga, ada listrik. Terdapat sumber listrik untuk menyalakan atau menyambungkan landasan air flow. Yang keempat, bebas dari kotoran, bebas dari benda-benda yang tidak berguna. Yang kelima, terakhir, alat harus steril. Seluruh alat harus steril. Hal ini untuk menghindari terjadinya kontaminasi buruk. Selanjutnya ada alat dan perlengkapan. Yang pertama ada laminar air flow yang fungsinya sebagai alat penjaga kerja. Yang kedua ada petridis untuk meletakkan explan. Dan yang ketiga adalah media untuk menciptakan kondisi yang steril. Yang keempat ada spatula untuk mengambil media yang padat ataupun media kimia yang padat. Yang kelima ada pinset untuk mengambil media yang lembek ataupun kecil. Selanjutnya ada hand sprayer, fungsinya untuk mensterilkan ruangan. Yang selanjutnya itu ada pisau skalator, itu fungsinya untuk memotong bagian dari eksplan. Terus selanjutnya ada mikroskop, fungsinya untuk melihat benda yang kecil. Dan yang terakhir ada botol media filter, fungsinya untuk menaruh media filter. Nah, di sini ada contoh gambar laminar flow. Itu ada tempat untuk ventilasi, filter, microcontroller, panel kendali, ruang kerja, rem penyangga, sama roda. Di sini ada fungsi dari laminar flow. 1. Menyediakan tempat kerja yang steril. 2. Bebas ini mikroba, bakteri, debu, ataupun kontaminan lainnya yang berbahaya. Yang ketiga, untuk meningkatkan suatu eksperimen. Terima kasih. Dari kelompok 2 saja. Ada yang mau bertanya? Silakan dari kelompok 1 dan 3 yang akan bertanya. Sebelumnya kita beri aplaus lagi buat kelompok 2. Oke.
Kelompok 2 sudah memberikan informasi tentang ruang transfer ya. Informasinya adalah persyaratan dari ruang transfer tersebut dan juga peralatan-peralatan yang harus ada di ruangan transfer tersebut. Oke, selanjutnya silakan saya beri kesempatan untuk kelompok 3, silakan untuk bertanya. Baik, saya mau bertanya. Sebutin namanya. Nama saya Muhammad Ida Rafiki. Saya ingin bertanya, laminat airflow digunakan pada saat apa? Mungkin saya bisa jawab. Laminat airflow itu biasanya digunakan untuk memotong expand. Terima kasih. Iya. Hanya memotong eksplan? Sama melakukan penanaman dan subkultur. Oke, ya jadi persiapan eksplan dan juga sampai ke penanaman serta subkultur ya, gitu. Lanjut, ada lagi kelompok 3? Hah? Cukup. Kelompok 1 silakan, kelompok 1. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya. Dari kelompok 2 ada yang mau ditambahkan? Cukup ya. Oke, kita beri applause untuk kelompok 2. Silakan ditutup. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan saksikan kembali terakhir ya, kelompok terakhir yaitu kelompok 3, di mana dia akan menyampaikan tentang ruang kultur ya, atau ruang pemeliharaannya, atau ruang inkubasi ya. Beri applause untuk kelompok 3. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang ruang kultur. Halo teman-teman, sebelum kita mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya bernama Risa Wijayanani. Saya Muhammad Ida Rafiki. Saya Niaga Manasuri. Syarat ruangan, alat dan bahan harus lengkap. Kedua, ruang kerja dan alat kerja harus steril menggunakan alkohol 70%. Ruang inkubator terpisah dengan ruang lain seperti shaker atau kultur. Fasilitas listrik dan air memadai. Tersedia tempat khusus untuk membersihkan bahan yang mudah terkontaminasi seperti virus, bakteri, dan jamur. Tersedia rak kultur. Tersedia bak penampung limbah atau sisa penggunaan bahan kimia untuk sterilisasi. Kemudian teknik-teknik untuk mensterilisasi ruangan. Sterilisasi ruangan dilakukan dengan menyemprotkan alkohol 90% atau 70%, dan sterilisasi lantai menggunakan kain pel yang sudah dibasahi dengan alkohol 90% atau penol, serta lampu ultraviolet yang dapat digunakan untuk sterilisasi ruangan, dan biasanya itu selalu dinyalakan apabila ruang inokulasinya tidak digunakan. Berikut ini adalah contoh-contoh gambar-gambar alat dan perlengkapan pada ruangan kultur jaringan. Yang pertama ada gambar termohidrometer. Termohidrometer sendiri berfungsi untuk mengatur suhu dan tingkat kelembapan suatu ruangan. Kemudian ada gambar AC. AC di sini berfungsi untuk memperlambat pertumbuhan mikroorganisme patogen. Kemudian ada botol kaca yang berfungsi sebagai wadah untuk menaruh media dan ekspand. Ya, kemudian di sini adalah gambar shaker yang berfungsi untuk memotong sampel yang memerlukan temperatur serta kecepatan untuk memutarnya dengan kecepatan tertentu, serta dapat digunakan sebagai tempat menyimpan planet yang bermedia cair. Kemudian di sini ada
hand sprayer. Hand sprayer itu diisi dengan alkohol 70%, fungsinya untuk membersihkan tangan serta meja kultur. Selanjutnya ada alat kultur jaringan, berfungsi untuk menaruh toilet yang dibuat dengan media padat. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, boleh untuk disampaikan. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah menyajikan informasi dengan sangat baik. Beri aplaus untuk kelompok 3. Ya, selanjutnya silakan yang ingin memberikan pertanyaan atau komentar atau saran atau kritik, silakan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 ada? Ada yang mau didiskusikan atau memberi komentar? Silakan. Tidak ada? Kelompok 2 ada? Ada? Silakan kelompok 2. Saya Karinda Nakaneta jadi bertanya, kenapa inkubator harus terpisah dari ruang lain? Kenapa ruangan inkubator harus terpisah dengan ruangan yang lain? Ya, tidak hanya ruangan inkubator ya, ruangan transfer juga, ruangan persiapan juga harus dipisah ya. Ya, memang harus dipisah. Tapi kenapa pertanyaan dipisah? Silakan. Saya Tiara Lesuri ingin menjawab. Silakan. Inkubator dipisahkan dengan yang lain karena agar tidak terkontaminasi seperti virus, jamur ataupun bakteri. Kenapa? Udah namanya Ya, karena ruangan inkubator atau ruangan pemeliharaan itu penting sekali ya, harus terpisah dari kegiatan-kegiatan yang tidak penting, ya, kegiatan yang istilahnya bisa menimbulkan potensi potensi kontaminasi. Nah, sekali lagi applause untuk kelompok 3. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ya. Setelah kalian mempresentasikan dengan PowerPoint tadi, bagus sekali ya, karena kalian sudah memberikan informasi dengan cukup jelas, ya, sehingga teman-teman kalian tahu nih, oh ini ruangan transfer, oh ini ruangan persiapan, oh ini ruang kultur. Nah itu jadinya ada pemahaman ya, ada penjelasan informasi bahwa di ruangan-ruangan tersebut harus ada alat-alat ini, karena di ruangan tersebut kegiatannya juga berbeda-beda ya. Nah, untuk lebih supaya paham lagi, kita lakukan demonstrasinya ya, seperti yang akan dilakukan oleh kelompok 1 terlebih dahulu mengenai ruangan persiapan ya. Silakan kelompok 1. Di sini ada alat-alat dari ruang persiapan, ada oven dan ada autoclave juga. Pertama, di sini ada hot plate, fungsinya untuk melarutkan larutan dan di atasnya ada magnetic stirrer. Untuk menaikkan suhu bisa diputar ke sini. Kalau ini fungsinya untuk menaikkan kecepatan agar larutannya lebih cepat larut. Di sini ada timbangan analitik. Pertama, sebelum menimbang dipastikan untuk steril. Lalu untuk menimbang bubuk-bubuk dialaskan dengan kertas. Bila ingin menimbang air cairan ditimbang dengan alat ini. Dari sini ada gelas ukur, fungsinya untuk mengukur volume yang diinginkan. Sedangkan ini adalah corong yang gunanya untuk memudahkan transfer larutan-larutan cair. Di sini ada alat-alat logam. Yang pertama alat logam untuk mengambil bahan-bahan. Lalu di sini ada alat kaca untuk mengaduk. Sebelum dipakai harus dimasukkan ke dalam autoclave agar steril. Di sini ada pipet filler, fungsinya untuk menyedot. Di sini ada pipet volume untuk mengukur. Coba diangkat pipet volumenya yang mana? Yang volume
diangkat ya. untuk mengukur 10 mili. Ya, itu volume tertentu ya. Ya, dan ini untuk pilar untuk menyedot. Ya, untuk membantu menarik larutannya ya ke dalam pipet volume. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Sudah cukup. Ya, terima kasih, beri aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kita sudah melihat demonstrasi dari kelompok 1 tadi ya. Kelompok 1 mendemonstrasikan peralatan yang berada di ruang persiapan. Nah, sekarang saya minta kelompok 2 untuk mendemonstrasikan peralatan dan syarat-syarat yang ada di dalam ruang transfer. Betul sekali. Ya, nanti kalian kumpulkan LKPD-nya. Setelah itu kita refleksi ya. Kita refleksi apa saja yang perlu disimpulkan atau ada yang perlu dievaluasi ya. Karena ini sudah hampir mendekati kegiatan penutup ya. Tinggal 2 kelompok lagi untuk mendemonstrasikan peralatan dan persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi di ruang transfer dan di ruang foto. Oke, silakan kelompok 2 ke mendemonstrasikannya di ruang transfer. Anak-anak, sekarang kita akan melihat peragaan dari kelompok 2 yang akan memperagakan atau mendemonstrasikan laminar airflow cabinet yang berada di dalam ruangan transfer atau ruangan penanaman ya, atau disebut juga ruangan inokulasi. Nah, kita akan saksikan kelompok 2 memperagakannya. Silakan kelompok 2. Sebelum kita menggunakan laminar airflow, sebaiknya kita menyalakan lampu UV sekitar 1-2 jam. Fungsinya untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi. Setelah itu, matikan, kemudian nyalakan lampu light dan blower. Setelah itu, matikan. Kemudian nyalakan lampu light dan blower. Setelah itu, cuci tangannya menggunakan alkohol. Lalu dibuka dan bekerja. Kemudian ditutup. Oke, ya. Jadi tadi sudah didengar penjelasan dari teman-temannya bahwa ruangan transfer itu terdapat kotak besar yang dinamakan laminar airflow cabinet. Disitulah tempatnya penanaman atau inokulasi ya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya bagaimana caranya menanam ya, bagaimana menggunakan alat ini ya. Itu akan kita bahas lebih mendalam lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kelompok 3 akan menjelaskan ruangan pemeliharaan atau ruangan kultur ya. Ruangan kultur ini adalah ruangan perawatan atau pemeliharaan. Nanti kita simak ya, hasil dari observasi kelompok 3 ya. Observasinya gimana, syarat datanya apa yang dia dapatkan mengenai syarat-syarat ruang kultur ini, dan juga peralatan apa saja yang dibutuhkan di ruangan kultur ini ya. Silakan kelompok 3 untuk memperagakan atau mendemonstrasikannya. Terima kasih. Ya, di sini kami akan menjelaskan mengenai ruang kultur atau ruang perawatan atau pemeliharaan. Di ruang kultur ini pertama ada rak kultur, kemudian shaker dan termohidrometer.
Nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sel kultur adalah tempat untuk meletakkannya planet yang terbuat dari media padat. Sebelumnya saya akan membersihkan meja kultur menggunakan hand sprayer yang diisi dengan alkohol 70-90%. Sebelumnya, hand sprayer berguna untuk mensterilisasikan meja kultur dan tangan. Nah, selanjutnya ini dinamakan termohigrometer. Termohigrometer sendiri berfungsi untuk mengukur suhu dan tingkat kelembapan di dalam suatu ruangan. Ya, kemudian di sini ada shaker yang berfungsi untuk mengocok suatu sampel yang memerlukan suhu serta kecepatan tertentu. Di sini juga shaker berfungsi untuk menyimpan planet yang terbuat dari media cair. Berikut ini adalah cara untuk menyalakan shaker. Tutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah ya kegiatan-kegiatannya di ruang pertama adalah ruangan persiapan, yang kedua ruang transfer, dan juga ruang kultur. Nah, tadi ada yang salah ya, Anissa. Tadi bukan planetnya terbuat dari media cair, tapi eksplannya bukan dari media cair, tapi eksplannya ditanam di media cair, gitu. Ya, eksplannya ditanam di media cair, lalu diinkubasi dengan shaker ini supaya hasilnya itu dapat, gitu ya. Hasilnya itu berupa kalus nantinya, gitu ya. Nah, itu ya. Nah, jadi itulah anak-anak ya kegiatan dari kita mengenai ruang persiapan, ruang transfer, dan ruang kultur. Ya, mungkin kita akan berefleksi. Nah, sudah ya, sudah selesai semuanya. Kalian sudah melakukan presentasi. Kalian juga sudah memperagakannya dengan baik dan benar. Ya, jadi itulah kegiatan penyiapan laboratorium kultur jaringan tanaman. Ya, tinggal nanti untuk kegiatan selanjutnya adalah kita melakukan persiapan alat-alatnya ya, persiapan alat-alatnya, bagaimana sterilisasi alat, gitu ya, dan seterusnya sampai nanti tahap aklimatisasi atau memindahkan tanaman yang berada dari botol ke media tanam yang sesungguhnya, gitu ya, seperti media tanam. Nah, itulah proses aklimatisasi. Kalau sudah selesai sampai sana, selesai sudah kompetensi untuk kegiatan kultur jaringan tanaman, dan Anda dinyatakan kompeten. Nah, itu dia ya, itu yang paling penting. Nah, penyiapan lab ini ya, kita refleksi ya, mungkin dimulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya, kelompok 1 silakan disampaikan di ruangan persiapan apa saja kegiatannya. Ya.
kegiatannya ada membuat larutan stok, yang kedua membuat media, yang ketiga ada mensterilisasi ruangan. Untuk alat yang harus ada pada ruangan tersebut adalah timbangan, analitik, Erlenmeyer, pipet, pengaduk, sapu, pel, alkohol, lampu UV, dan lain-lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi gimana? Sudah paham tentang ruangan persiapan? Sudah ya? Sudah paham ya? Silakan kelompok 2. Kelompok 2 tentang ruangan transfer. Oke, ruang transfer. Silakan. Perkenalkan, saya Zikri Halisa. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan dari saya. Di kegiatan di ruang transfer adalah tanaman. Alat yang harus ada pada ruangan tersebut adalah laminar iPhone, lampu Bosman, hand sprayer, pisau, gunting, spatula, pinset, battery disk, Microsoft, botol, media filter, dan AC. Terima kasih. Begitu ya. Untuk ruangan transfer ada yang belum paham? Cukup ya. Jadi yang paling penting adalah laminar airflow-nya itu ya. Laminar airflow-nya kita harus betul-betul tahu levelnya dan juga fungsi dari laminar airflow itu. Nah, di laminar airflow itu kapan saatnya digunakan lampu UV, kapan digunakan lampu TL-nya, kapan digunakan blowernya. Nah, itu persiapannya sudah harus paham ya tentang laminar airflow itu sendiri. Nah, selanjutnya kelompok 3, silakan. Perkenalan, saya ini dari kelompok 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang ruang pembelajaran atau ruang kultur. Di ruang kultur sendiri, alat yang harus ada di dalamnya yaitu kultur jaringan, botol kaca, serta termometer dan sensor. Ya. Terima kasih. Ada yang mau perlu disampaikan atau perlu ditanyakan tentang ruang kultur? Silakan. Ada yang perlu didiskusikan? Tidak ada? Sudah paham? Sudah paham, bagus ya. Terima kasih. Inilah refleksi kita, kegiatan terakhir kita ya. Untuk besok kita adalah teknik penyiapan alat ya. Penyiapan alat-alat laboratorium kultur jaringan tanaman untuk pertemuan selanjutnya. Oke. Kita akhiri pertemuan kita. Kalau ada pertanyaan silakan. Sudah masih ada pertanyaannya? Cukup ya. Dengan begitu kita sudah paham tentang teknik penyiapan laboratorium kultur jaringan tanaman. Oleh karena itu sekarang kita akhiri dengan doa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Baik, atas selesainya kegiatan kita hari ini, baiknya kita akan membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukupkan sampai di sini. Saya doakan dan saya harapkan kalian semua selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah SWT. Terima kasih. Silakan untuk pulang ke rumah ya. Tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.